Untuk menjaga imunitas tubuh tetap kuat, saya selalu mengkonsumsi minuman sehat sambung nyawa. Tanpa pengawet, 100% dari bahan-bahan alami. Minuman sehat sambung nyawa, insya Allah membantu melawan virus, bakteri-bakteri jahat, serta racun yang ada di dalam tubuh. Minuman sehat sambung nyawa. Imun tubuh kuat, badan pasti sehat. Pemirsa Prima TV, sekarang tim alam sebelah berada di Kabupaten Tapin, tepatnya di Kecamatan Hatungun, Desa Tarungin. Disinilah letak tempat wisata Goa Batu Hapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Putri Devina dan rekan saya dan saya Dini ya di acara Alam Sebelah. Pemirsa, dan sekarang kita akan mengungkap sejarah dan misteri di Goa Batu Hapu tersebut. Bagaimana ceritanya? masih Di alam sebelah. Ya, sekarang di samping saya sudah ada juru kunci dari Goa Batu Hapu tersebut. Nah, selamat malam atau kalau boleh Selamat tahu malam. namanya siapa Pak? Pak Katut Setijo. Pak Katut Setijo. Iya. Ya. Bapak Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah terbentuknya kapal tersebut. terbentuknya dari Goa Batu Hapu ini sebagaimana nih sejarah sebelumnya nih Pak? Sejarah sebelumnya ini dari kisah dari orang tua yang ada di sini, yaitu pecahan dari kapal Panglima Banjar. Pangeran Pengantin. Iya, Pangeran Raden Pengantin Iya, tepatnya. iya, Pengantin. tempatnya itu. Berarti di episode sebelumnya kami pernah mengunjungi tempat tersebut, yaitu di Brabai, di Goa Batu Benawa, dan juga di Liang Hadangan. Iya, Katanya itu termasuk pecahan kapal Raden Pengantin juga, termasuknya ini ya Pak? iya termasuk ini. Oh, Berarti ini dalam mitos yang tersebar di masyarakat ini bahwa Goa Batu Hapu ini adalah buritan dari kapal Pangeran Pengantin ya? Pengantin, Raden Pengantin dari Iya. Raden Pengantin ini Iya, tersebut. betul sekali itu. Bisa di gua ini apakah ada sesuatu hal-hal yang begitu? Banyak sesuatu di luar maupun di dalam ini banyak hal-hal yang sangat mengerikan untuk kita saksikan malam ini. Berarti langsung saja kita datang ke Goa Batu Hapu ini, ke Goa Batu Hapu ya Pak? Ya? Silakan. Langsung pemirsa, kita langsung saja ke Goa Batu Hapu untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana sejarah yang ada di Goa Batu Hapu. Silakan. Pada siang hari, Goa Batu Hapu merupakan goa yang memiliki panorama yang indah. Namun pada malam hari,
itu menjadi sebaliknya. Mulut goa cukup lebar dan banyak ratusan kelelawar berterbangan menyambut kedatangan tim alam sebelah. Adanya kelelawar membuat goa semakin unik dan terkesan misterius. Baik pemirsa, saat ini seperti yang pemirsa telah lihat, kita sudah berada di dalam Gua Batu Hapu ya Putri. Iya, benar sekali. Dan di sini kita lihat pemandangannya ada stalaktit dan stalagmit dari batu ini ya, Batu Hapu ini. Jadi konon kabarnya kalau misalnya kita tidak berpermisi dulu masuk ke dalam sini, kita bakalan diganggu ya Pak. Iya, betul. Jadi Dan adanya kalau kita harus masuk di wisata ini harus permisi, assalamualaikum dulu, baru kita masuk. Apa tujuan kita baik juga, apa tujuan jelek, Jelek juga. oh, berarti sebelumnya pernah ada terjadi pengunjung yang Yang kesurupan. kesurupan banyak kali. Atau Penampakan lagi ngambil gambar Hmm. di HP itu pasti ada penampakan di belakang, kalau tanpa permisi atau permisi enggak akan. Berarti untuk pemirsa nih ya yang pariwisata ya harus berpermisi dulu. Permisi dari Sopan dan Mengucapkan santun. assalamualaikum dulu ya Assalamualaikum. Pak ya. Oke. Dan kita bakalan telusuri lebih lanjut lagi bagaimana sejarah dari Gua Batu Hapu ini yang konon kabarnya adalah buritan dari Kapal Raden Pengantin. Betul sekali. Pengantin. Termasuk ini ya kan, masuk di gua wisata Batu Hapu. Kita langsung saja menuju ke belakang, langsung menuju ke belakang. Di dalam goa, Anda akan melihat batuan yang terbentuk secara alami dan bentuknya pun bermacam rupa. Masih di alam sebelah. Sekarang saya sudah bersama Ustadz Ali Wiridan. Baik Ustadz, apakah yang Anda lihat di sini Anda melihat sosok makhluk gaib atau aura-aura yang negatif yang menekan kepada kita? Iya, jadi dari bawah sana ke atas Mhm. itu sebagian ada yang menekan, ada yang tidak menekan. Mhm. Nah, jadi yang menekan ini mungkin yang meragukan kedatangan kita, Mhm. mungkin dia meragukan apakah kita datang ke sini dengan baik-baik atau tidak. Mhm. Tapi bagi yang nggak menekan, mungkin mereka sudah mengerti kenapa kita datang ke sini ya kan. Kita hanya mau mencoba untuk menguak rahasia misteri sejarah. Mhm. Ini Gua Batu Hapu yang ini juga termasuk pecahan kapal Raden Pengantin ya. Benar. Seperti itu. Tapi di sini tadi ada penggiring juga sana tadi ya. Ada penggiring, mungkin itu penjaga hal gaib di sini. Dan mungkin saya akan coba untuk berkenalan dengan mereka. Bisa ceritakan sedikit itu sosok makhluk gaib yang menggiring kita itu wujudnya seperti apa Ustaz? Ya, itu dia seperti besar ya, kayak semacam kayak bulu hitam, tapi agak kayak macan gitu. Oh, berarti berbulu hitam besar, Iya, tapi hitam besar. bertangan seperti macan seperti itu ya. Iya, Lebih jelasnya. Dan apakah ada lagi sesosok makhluk halus yang ada di sekitar sini? banyak. Saya Banyak. tekanan yang paling tinggi itu di ke dalam lagi. Dalam. Ini baru yang di luar. Mungkin mereka bersiap-siap di dalam untuk menyambut kita mungkin ya. Yang begitu. Mudah-mudahan kita disambut dengan baik di sini. Seperti itu. Oke, berarti kita langsung saja untuk masuk Iya, ke dalam untuk ke lagi, dalam untuk lagi. bisa melihat lebih lanjut lagi ya Ustaz ya. Mungkin saya harus salam dulu ya, biar kedatangan kita bukan masuk tanpa salam, bukan tanpa izin gitu. Oke ya? Langsung saja kita langsung ke sebelah sana. Menurut legenda, yang sampai sekarang menjadi mitos masyarakat setempat tentang asal-usul terjadinya Goa Batu Hapu ini adalah seorang Raden Pengantin yang durhaka
dan dikutuk oleh ibunya menjadi batu, dan di antara pecahan kapalnya menjadi gunung dan goa yang ada sekarang ini. Saya dari perguruan Nur Saifullah. Saya bergelar di alam gaib dengan bernama Al-Wiridan. Saya datang ke sini dengan baik-baik dan saya sudah pernah berkomunikasi dengan kalian di salah satu kalian bahwa saya akan datang pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja sama dengan saya. Saya hanya ingin mengungkap rahasia misteri sejarah tentang Gua Batu Hapu ini. Mudah-mudahan kalian mengizinkan saya untuk bisa melakukan untuk penguakan rahasia di sini. Terima kasih. Seperti itu. Keadaan di dalam goa sangat gelap, dan jika Anda ingin berkunjung, sebaiknya membawa alat penerangan. Dan bagi pengunjung yang menderita asma, tidak dianjurkan untuk mengunjungi goa ini. Pasalnya, situasi di dalam goa cukup membuat penderita untuk sulit bernapas. Sekarang, Ustadz Al-Wiridan mencoba berkomunikasi dengan para penunggu yang ada di Goa Batu Hapu. Konon kabarnya, pernah ada orang yang masuk ke dalam goa tersebut, namun tidak pernah kembali lagi. Masih di alam sebelah. Dan saat ini kita sedang berada di dalam Gua Batu Hapu, dan kita akan menanyakan lebih lanjut yang tadi katanya di sini ada manusia yang baru patung atau Patung yang menyerupai manusia ya, Pak? menyerupai manusia itu di sebelah mana aja nih Bapak? Nih, tadi saya ada sedikit komunikasi dengan orang yang sebelah sini. Dia bilang ada seperti batu yang menyerupai manusia. Itu adalah sebenarnya energi masih hidup. Dan saya pun juga merasa memang ada energi masih hidup. Maksudnya hidup seperti apa, Ustaz? Iya, jadi batu ini seperti yang menjadi batu, tapi anehnya energinya itu masih hidup. Kayak Tidaknya ada apa? arwahnya Iya, mungkin. masih seperti ada energi kehidupannya. Begitu, apa mungkin itu sebuah cerita Raden Panganten yang perempuan kan di dalam kapal itu kan ada perempuan, ada dayang-dayang atau semuanya kan yang menjadi batu. Nah, kayak ini termasuk ini Di sebelah termasuk. sini juga. Iya. Dan juga di situ saya lihat ya, ada apa namanya seperti jalan. Ada berupa kayak kamar. Iya, jalan kayak kamar gitu. Iya, kayak kamar. Betul. Jadi saya di situ seperti saya melihat sosok seperti manusia gitu. Saya bingung bagaimana manusia bisa ke sana. Berarti paling tidak manusia itu mungkin pernah bertapa di sini, atau mungkin kata orang banyak itu mahluat ya, atau bersemedi kalau orang-orang bilang kata bahasa lainnya ya. Jadi dia sampai mungkin masuk ke alam sebelah sana dan juga bertempat dia sekarang di sana. Dan sepertinya ada yang kamar. iya, kayak kamar megah gitu, megah. Iya, megah, betul. Sangat megah sekali. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Dan juga ada yang lain juga yang merawat dia, yang berbentuknya ada yang cantik, ada yang aneh gitu ya, berbentuk yang aneh-aneh gitu. Di sini sangat ada keanehan dan saklar sekali ya. Jadi ini tanda ini. Di sana tuh ada lorong untuk menuju sana. Bisa juga ke sana.
Jadi yang itu Bapak tadi kan ada katanya sejarahnya yang orang dulu masuk ke dalam Iya. sini tadi itu. Yang Mahaluat tadi ya, Pak? Nah, waktu itu ada orang melahirkan dan itu hilang. Dengan kehilangan si bayi Cabang tadi bayi itu, dirawatlah dari penunggu di sini. Oh, berarti yang bayinya calon bayi itu yang Iya, hilang. melahirkan dirawat di sini. Kalau disamakan yang ada di dunia Sebelah. yang kita alami sekarang ini sudah menjadi panglima. Awalnya kapal kan? Iya, kapal ini. Sama. Jadi yang coba telah menjadi batu ini. Dan memang saya mencoba untuk berinteraksi dengan orang dari sini. Ini adalah katanya batu-batu yang dulunya ada manusia. Makanya bentuknya besar-besar. Karena orang dulu memang besar-besar ya. Dan menjadi batu. Ya, tidak untuk kemungkinan memang benar kalau memang Allah itu sudah sangat marah kepada anaknya, kepada hambanya yang durhaka kepada orang tuanya, bisa saja langsung Allah langsung disiksa Allah langsung di dunia. Dikutuk. Iya, dikutuk seperti bisa aja. Ya. Berarti kita mencoba masuk lagi ke dalam Ustaz. Iya, jadi kita nggak diperbolehkan untuk dalam untuk lebih mengetahui misteri yang karena kita diperbolehkan oleh mereka. Jadi kita kalau ingin berulas lagi dengan yang lainnya, kita kembali ke sana. Mungkin kita akan memakai mediator. Tadi saya juga dengar dari bisikan di sini ya, bahwa ini adalah tempat pertapaannya seorang senopati. Median. Iya, pertapaannya seorang senopati. Cuma saya tidak tahu senopati siapa. Saya ingin berkenan dengan dia juga. Nah, mungkin kita sana ya. Tim menyusuri goa yang gelap. Kembali, Ustadz berkomunikasi dengan penunggu yang ada di goa Batu Hapu dan mencoba memakai mediator agar tim dapat menguak kisah tentang goa Batu Hapu. Baik pemirsa, untuk mengetahui sejarah tentang Goa Batu Hapu tersebut lebih lanjutnya, sepertinya kita harus menggunakan mediator ya Ustaz ya. Iya. Dan apakah sudah ada 2 orang sukarelawan yang ingin menjadi mediator? Ada. Jadi kita akan mencoba mengoperasi misteri ini langsung berkomunikasi langsung dengan 1-2 orang yang mereka itu kayaknya seorang pertapa ya. Ya, Menunggu di sini Ustaz. Bukan Belum tahu lah kita tanya dulu. Mudah-mudahan dia mau dan kita bisa langsung dibaca dengan berkomunikasi dengan dia melalui mediator kita. Seperti itu. Baik. Iya, langsung aja. Ada apa kalian datang sini? Assalamualaikum. 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 Apa kalian di sini? Kami datang ke sini dengan baik-baik. Bubar! Tidak! Saya itu Awidan, saya datang ke sini cuma ingin menguak rahasia masih sejarah Batu Hapu ini. Saya ingin bersama dengan kalian berdua, siapa tahu kalian mau memberitahukan bagaimana sejarah tentang Gua Batu Hapu ini. Untuk apa? Untuk supaya kami manusia yang di alam kami ini mengerti dan mengetahui tentang sejarah Gua Batu Hapu ini versi kalian. Seperti itu. Keluar kalian! Tidak! Kenapa? Kenapa kamu tidak ganggu? Bubar! Kalian keluar!
Saya apa yang saya bisa Hanya sejenak saja. Ya. Iya. Anda ini siapa ya? Anda dengan siapa? Saya berbicara dengan siapa? Saya Senopati Indrajaya. Dengan siapa? Senopati Jaga dia. Senopati Indrajaya. Harus jaga. Jaga. Senopati Indrajaya. Saya Kalau boleh tahu apakah Anda menunggu di sini? Iya. Umar. Sebelum saya minta kalian. Umar. Sebelum kerajaan kami turun. Ini apa ini? Saya tidak sampai ke kerajaan ya. Saya cuma ingin mengetahui tentang Guru Tohku ini. Bagaimana? Apa Anda mau? Tidak. Kami hanya ingin mengetahui sejarah sedikit Iya. saja. Kalau kalian mengalahkan saya, akan saya beritahu gimana batu ini. Saya tidak mau ada pertarungan. Saya Tidak bisa. Saya ingin bertemu dengan kalian. Tidak bisa. Umar, Umar. Ya, kami hanya mau bertemu dengan kalian. Apa ini? Saya yang bertemu dengan kalian. Tidak. Kalau gitu kamu mau saja di sini. Kamu boleh untuk teman saya, support saja. Hah? Harus saya beritahu. Mengapa hal seperti itu? Apakah kita bisa bertemu dengan baik? Kita bisa berkemajuan dengan baik begitu? Apakah tidak bisa sedikit saja menceritakan tentang sejarahnya? Mengapa kita harus mengalahkan Anda untuk bisa mengatakan Karena kami menjaga sini. apakah tidak bisa dengan Mediator mulai tidak terkendali karena merasa terganggu tempatnya didatangi. Umar ini. Lalu makhluk alam sebelah menantang. Setelah itu baru bisa diajak berkomunikasi lebih jauh. Mediator mulai tidak terkendali Mengapa kita karena merasa terganggu tempatnya didatangi. Lalu makhluk alam sebelah menantang. Setelah itu baru bisa diajak berkomunikasi lebih jauh. Sepertinya sedang ada terjadi penyerangan atau perkelahian di antara makhluk astral mediator kita tadi dengan Ustadz Alwiridan. Saya ingin nanya tentang sejarah di sini. Benar katanya ini adalah pecahan kapal dari kapal Raden Pengantin. Kalau boleh tahu ini bagian depan, belakangnya atau Di sini bagian tengahnya. tengahnya? Dan kalau boleh saya tahu, patung-patung yang mirip manusia ini apakah benar dulunya itu manusia yang berubah jadi patung atau bagaimana? Bukan. Dia bekas pecahan. Pecahan, tapi berbentuk seperti manusia. Seperti pecahan kapal. Di sini pertama saya. Lalu katanya ada orang yang hilang ini, itu benar atau bagaimana? Bisa Anda ceritakan sedikit? Ya. Kenapa kejadiannya gimana itu? Bisa tenang sedikit. Saya ulangi pertanyaan saya
tadi yang orang hilang tadi itu ceritanya bagaimana kalau boleh saya tahu? Pengaruh bisa hilang. Itu karena masuk ke alam kami. Tidak izin sama kami. Berarti ada beberapa orang yang termasuk yang hilang. Iya. Di sini tempat. Bukan tempat maksiat. Maksiat. Berarti zaman dulu ada orang yang berbuat maksiat di sini. Bukan zaman dulu saja, tapi sampai sekarang. Kalau di tempat itu merasa terganggu gitu. Benar. Pertama saya ini merasa terganggu dengan orang-orang yang bermaksiat di sini. Kami tidak senang. Bagaimana tadi saya ada melihat sosok anak seperti masih dewasa ya? Itu apakah dia termasuk orang yang masuk ke alam Anda atau bagaimana? Iya. Apa dia mengambil kecil masukkan sana atau mungkin memang Diambil dirawat itu? Tidak. Apa? Karena dia masuk ke sini, kami tidak mengambil. Kata ibunya, karena soalnya saya ada cerita, itu seorang ibu melahirkan, anak hilang, dan sekarang masuk ke sana. Karena ketika ada melihat itu anak, itu siapa? Apa ada termasuk yang bayi tadi, yang kalian ambil, atau memang ada orang lain lagi yang masih hilang di sini? Hanya orang lain saja yang masuk ke sini. Tidak ada mainan orang. Berarti itu Bukan. bukan anak dia. Bukan. Tetapi orang yang hilang, yang masuk ke sini gitu. Masuk ke sini yang berbuat maksiat ke tempat kami. Selain kalian berdua di sini, ada siapa saja yang ada? Banyak. Di sini kerajaan kecil kami. Kalau boleh tahu nama kerajaannya kerajaan apa? Kerajaan Mandala. Mandala. Kerajaan kecil Mandala. Berarti ini adalah pecahan dari kerajaan dari pangeran Raden sebelumnya. Jadi Raden Pangantin itu ya. Kalau ini ada kerajaan kecil Mandala, berarti ada kerajaan besarnya. Ada. Di mana ya? Di Gunung Mandala. Di Gunung Mandala itu dari mana? Di daerah mana Pak? Di daerah Kalau mana? kalau nggak salah itu Gunung Mandala itu di daerah yang Hadangan itu ya. Jadi ini termasuk wilayah Kerajaan Mandala. Tapi ini dari sini ya. Kalau Keluar kalian semua. baik, ada lagi tanya lagi. Mengapa mereka yang ada di sini tidak dibolehkan untuk masuk dalam sini? Karena dia berbuat maksiat. Maksiat. Tapi bagaimana kalau orang-orang datang berwisata? Tidak apa-apa kan? Kecuali berbuat maksiat. Kalau Anda bedakan sama mereka, jangan berbuat maksiat di sini. Di sini bentar, Pak. Baik, saya mengerti. Kalian bubar. Selain maksiat, apakah ada pantangan lain yang tidak boleh kami lakukan di sini? Permisi masuk sini. Mengucap salam. Iya, tadi saya sudah salah. Kalau boleh tahu, kenapa tadi Anda ingin sekali bertarung pada Ustadz Alwiridan? Kami adalah penjaga di sini. Jadi kami harus bertarung dulu melawan yang orang masuk di sini. Untuk menguji ilmunya. Jadi kalian itu adalah untuk menguji ya? Iya. Apakah orang-orang yang hilang itu bisa kembali lagi ke dunia nyata yang berada di Tidak alam bisa sana? lagi.
Kalau boleh tahu di belakang tempat apa? Perkumpulan kami. Perkumpulan. Mungkin bicara dulu ya. Saya berterima kasih untuk pada Wasit Jagau dan juga Senopati Indrajaya. Kami mungkin permisi dulu dan terima kasih untuk jamuan kalian, dan kami akan segera kembali, dan kami secara cukup untuk mengetahui tentang sejarah ini Gunung Apu. Terima kasih. Begitu saya. Ya, baik. Bilangin sama mereka. Baik. Jangan ganggu kami di sini. Ya, dan kami akan mengganggu, kami hanya cuma mengetahui ajaran untuk yang lainnya ya nanti kami beri pesan juga. Kalau gitu saya ingin Anda keluar. Terjun suara. Pemirsa alam sebelah, tadi kita sudah melakukan mediator ya, mediator kepada pihak dari alam sebelah, dan ternyata kita ketika mau memasuki ke wisata ini harus berpermisi dulu, mengucapkan salam dulu sebelum masuk sini, dan memang benar-benar melakukan niat baik, bukan yang hal-hal yang tadi yang seperti dibilang sama mediator kita di Senopati ya. Tidak boleh bermaksiat di tempat ini, dan tadi sempat terjadi pertarungan dari Ustadz Alwirdan dan juga makhluk astral di sini. Katanya sih uji ilmu karena mereka adalah penjaga dari kerajaan kecil Mandala, dan ternyata kerajaan besarnya itu berada di liang hadangan gunung, tepatnya di Barabai, seperti episode kita yang sebelumnya. Oke. Dan kita ingin tanya kembali nih sama Ustadz, mengapa tadi mereka ingin sekali, saya masih penasaran mengapa sih ingin sekali bertarung dengan Ustadz? Sepertinya dia cuma menguji, artinya menguji tentang keimanan kita. Apakah kita takut dengan mereka, atau kita takut hanya pada Allah. Kalau kita hanya takut pada Allah dan mempunyai doa yang banyak pada Allah, minta perlindungan yang banyak pada Allah, insya Allah selamat saja. Ustadz, kalau boleh tahu tadi yang Senopati, siapa tadi namanya? Senopati tadi itu berbentuk seperti apa wujudnya Ustadz? Ya, terus dia masih kayak garang, kayak singa gitu ya, tapi dia pakai berjubah, jadi hampir menutupi seluruh tubuh jubah itu. Dan yang satunya tadi dalam wujud apa yang tadi yang itu yang bertarung Wasit dengan Jagau Ustadz? itu yang pertama saya lihat dari depan. Oh, yang di depan tadi? Iya. Yang berbadan besar tadi yang Ustadz bilang tadi dia ya? tadi penjaga sini betulan. Tadi juga kita dapat informasi. Jadi ada beberapa orang yang katanya pernah dilangsung sini karena dia berbuat maksiat di sini. Jadi mungkin mereka dengan kekuatan yang Allah beri pada mereka ya, mereka punya kemampuan yang bisa kadang-kadang membuat manusia yang tadi yang menjadi dibawa ke sana, dan mungkin diolah jadi apa ke sana kita kurang tahu ya. Mungkin dirawat atau seperti apa, saya juga kurang tahu, atau mungkin diolah menjadi perbudakan atau apa, saya tahu juga ya. Itu juga sebagai contoh juga sangat berbahaya sekali bagi manusia yang memakai tempat sini, karena setiap tempat itu memang ada makhluk gaibnya seperti mereka itu. Artinya kita harus menjaga sopan santun juga Ustadz ya? Iya. Menjaga sopan santun karena bukan hanya kita saja yang ada di dunia ini ya, Ustadz ya. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu yang sejarah dari Gua Batu Hapu. Dan tadi Gua Batu Hapu itu adalah tengahnya ya? Iya. Ya, yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Oleh ini Senopati ya? Senopati Indrajaya sama Wasit Jagau. Ya, pemirsa di rumah, seperti itulah tadi yang dijelaskan Ustadz Alwirdan tentang mediator kita tadi, dan juga tentang sejarah
Gua Batu Hapu ini tersebut, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan kami terus di Alam Sebelah. Tempat wisata bukan tempat yang harus dikotori dengan sampah sampai meninggalkan coretan-coretan yang tidak bertanggung jawab, apalagi melakukan maksiat. Itu adalah dosa besar. Seharusnya tempat wisata adalah tempat bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan ciptaan Tuhan, sehingga menambah rasa syukur dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba host dirasuki oleh makhluk alam sebelah, dan tim pun langsung sigap bereaksi. Sepertinya sudah ada satu MC teman saya tadi yang kerasukan, tapi nggak tahu kenapa ya. Kita lihat aja lagi. Assalamualaikum. Apa Anda ingin Anda sampaikan kepada kami? Assalamualaikum. Kalau Anda tidak menyampaikan, kami akan mengeluarkan Anda dari sini. Siapa Anda? Jika Anda tidak menyampaikan, saya akan mengeluarkan Anda dari sini. Dengan siapa saya bicara, maaf? Pegang Anda, suruh keluar dari sini. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin tahu apa yang Anda inginkan? Mau apa? Mau bawa siapa? Bawa kemana? Mau bawa perempuan ini? Maaf, kami tidak Saya tidak bisa. ya. Tahan kakinya. Tahan kakinya. Ada kejadian yang saya tidak diduga-duga juga, dan salah satu rekan saya mengalami kerasukan, dan dia bilang, saya nggak tahu ya siapa namanya, tapi dia tidak mau mengatakan, dan dia bilang dia ingin membawa tubuh ini tersebut. Ya pemirsa, seperti yang tadi kita lihat, ada salah satu rekan saya yang tiba-tiba ya Ustadz ya, tidak tahu kenapa jadi sampai mau astral tersebut menginginkan tubuh teman saya tadi. Bisa Anda jelaskan sedikit, itu bentuk makhluk seperti wanita atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Sayangnya dia tidak mau menyebut namanya dan tidak mau bekerjasama dengan saya untuk memberikan infonya dia siapa dan untuk apa. Dia hanya bilang satu perkataan, saya ingin bawa orang ini. Tapi kenapa tadi dia menuju ke sana, Ustadz? Apakah ada sesuatu yang seperti portal? Iya, ini. Jadi ini kayak ada apa namanya
gerbang juga ya untuk ke daerah alam sana. Ini ada sini, di tempat ngapi ini, yang benar ini. Inilah tanda seperti gerbang kayak gong-gong itu di sini. Mungkin pintu masuk keluarnya makhluk astral tersebut, Ustaz. Ya termasuk itu juga tadi ya. Ini juga. Dan sepertinya dia mengincar mungkin ya untuk ingin dia bawa ke dalam sana. Bisa berarti dia akan membawa dengan manusia-manusianya, dengan tubuh-tubuhnya. Bisa berarti dia membawa jiwanya itu. Rohnya seperti itu, Ustaz. Enggak, kalau roh cabut bukan. mati. Iya. Bukan. Jadi kayak energi dan jiwanya itu yang bisa nanti akhirnya dia nanti kayak gila gini nanti. Nah itu, jadi berbahaya sekali ya. Tapi kalau boleh tahu, Ustaz, kenapa makhluk astral tadi mengincar teman saya yang itu? Nah itu saya mungkin karena apa ya? Dia suka seperti itu. Dia yang penting ya, pasti dia suka mungkin ya karena suka, atau memang mungkin dia ingin mencoba kita lagi atau menguji. Yang pasti dia ingin memang ingin bawa perempuan itu. Jadi kalau masyarakat datang ke sini, kalau nggak ada pagar ya, atau mungkin Penjagaan. kurang doa penjagaan bintang pada Allah, ya berbahaya sekali. Terjadi ya, Ustaz? Bisa terjadi itu jadi bawa dia ke sana. Baik pemirsa, sekarang Sepertinya Putri, seperti tempat ini suka bawa orang ini. Nggak seperti benar gua sekali. pagar atau Seperti yang hadangan cerita ya. yang tadi ya. Ini seperti suka bawa orang gitu. Baik pemirsa, itulah penjelasan dari Ustadz Aliwiridan tadi, dan sepertinya teman saya kondisinya sedang melemah dan tidak bisa untuk melanjutkan berbincang-bincang dan bertanya seperti saya tadi. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus di Alam Sebelah. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ustadz Aliwiridan dan juga juru kunci kita tadi. Dan dengar-dengar di sini pernah ada makam seseorang ya? Kebetulan ada cerita orang yang sudah naik ke atas, ada makam di atas. Makam di Iya. atas. Kalau beta itu makam siapa? Saya kurang tahu selama ini belum terkuak itu siapa. Belum terkuak itu makam siapa, tetapi Siapa? ada. Ada. Ya, tadi kan saya sempat berkasih kan dengan salah satu sini, dia bilang sini ada makam seorang datuk yang telah lama berada di sini. Makanya saya tanya kepada bapak, apa memang ada makam? Ternyata memang ada makam. Itu makamnya ada di atas. Tapi untuk mencapai ke sana tidak bisa ya? Tidak bisa. Kecuali siang ya. Ke siang. Nah itu tidak tahu itu datuk siapa, tapi dia hanya bilang tadi ada bisikan gaib itu kepada saya. Dia membisikkan bahwa ada makam di sini, itu adalah seorang datuk yang sakti gitu. Waktu ya. Tapi dia ada di kubur, ternyata saya kira di dalam sini, Di atas. saya ngomong tadi ternyata di atas. Dan untuk menuju sana harus siang berarti ya. Siang. Sangat sulit. Sangat sulit. Ya, Ustadz, untuk mengetahui lebih jelas lagi, apakah kita perlu menggunakan mediator? Mungkin saya akan mencoba lagi untuk satu mediator ya. Mungkin dengan orang tadi ya, siapa tadi ya saya lupa. Mungkin dia mau menceritakan siapa Dato itu. Nah gitu. Atau mungkin siapa tahu Dato sendiri yang itu mau turun ke bawah untuk ngomong sama kita langsung. Untuk menguak sejarah tadi ya, Ustadz? Iya. Saya mau tahu sejarah ini juga dan siapakah Dato pemakam itu. Baik. Menurut cerita dari Nini Datu, dari penduduk yang ada di sekitar goa, konon kabarnya di goa ini ada makam, namun tidak ada yang tahu sejarah makam tersebut. Tim Alam Sebelah mencoba menguak misteri makam tersebut dengan menggunakan mediator.
Kalau boleh saya bertanya, katanya di sini ada makam seorang datuk. Apakah itu benar, Maulana? Kalau boleh tahu itu makam datuk siapa? Tidak tahu. Apa Anda tidak mau memberitahu siapa datuk itu? Siapa nama datuk itu? Tadi saya menemukan seorang teman Anda dari alam sebelah Anda. Dia bilang di sini ada makam seorang datuk. Siapa datuk itu? Dia tidak mau mengatakan. Apa Anda tidak mau mengatakannya? Kenapa? Tidak pernah bercerita. Tadi dia bilang dia tak suka bercerita. Sedikit tenang sedikit. Bisa Anda tenang sedikit? Apa Anda mau menceritakannya? Saya sepertinya perlu bantuan Anda untuk menceritakan apa benar di atas memang ada makam? Memang ada ya? Tapi siapa? Makam siapa itu? Kenapa Anda tidak mau memberitahu kami? Mengapa Anda tidak menceritakannya? Apa ada ancaman atau seperti apa? Saya sudah yang lain. Baik, kalau gitu Anda ingin keluar ya? Karena jawaban dari mediator sebelumnya belum memuaskan tim, maka sekali lagi mediator lainnya didatangkan.